البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, kemarin ada beberapa faedah yang sudah dianjurkan untuk menghafalnya. Sebelum yang lainnya, untuk yang antum, siapa namanya Abu Talib? Enggak boleh lihat. Abdul Manaf. Ahsan. Siapa namanya Abdul Muthalib? Sudah hafal belum? Sudah hafal belum tadi? Ya, hafal yang lain, Ustaz. Hafal satu tak? Kan PR-nya kemarin itu kan Abu Talib sama Abdul Muthalib kan? Itu ditulis tapi enggak tahu. Enggak tahu. Ya, enggak tahu dihafal apa. Yang suruh menghafal yang itu. Nah, yang Abu Talib sama Abdul Muthalib. Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Sudah tulis kan? Sudah hafal belum? Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Kemudian Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Ulangi antum. Abu Talib siapa? Abdul Manaf. Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Abu Talib siapa namanya tadi? Abdul Manaf. Siapa? Abdul Manaf. Abdul Muthalib siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Siapa? Ayo, Syaibatul Hamdi. Nah, tulis nanti ya. Nah, tafadhal yang kemarin yang sudah dihafal itu, atau juga ikut hafal? Ayo, Pak, bismillah. Hah? Ayo, Pak. Fahadai. Ayo, antum? Wal haqqu mansurun wa mutahanan wa la ta'jab. Fa hadza sunnatur rahman. Ayo, antum? Wal haqqu mansurun wa mutahanan wa la ta'jab. Fa hadza sunnatur rahman. Ayo, na'am. Na'am. Apa? Naam, antum belum? Antum? Belum. Ayo antum. Antum? Ayo. Wal haqqu mansurun wa muntahalun wa la ta'dab fa hadza sunnatur rahman. Ayo. Wal haqqu mansurun wa muntahalun wa la ta'dab fa hadza sunnatur rahman. Naam, barakallahu fikum. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Nuniyah. Naam, barakallahu fikum. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadza sunnatur rahmani. Kemudian kalamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu
Wa in kunta wahda. na'am. Antum? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta Qala Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Na'am. Qala Na'am. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ma wafaqal haqqa Al-jama'atu jangan tertawain. al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Na'am. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Na'am. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Qala Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Na'am. Berkata Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wal jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Na'am. Qala al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Na'am, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Nah, jadi bukan diukur dari mayoritasnya, bukan diukur dari minoritasnya, namun diukur dari mencocoki kebenaran atau tidak. Itulah jamaah. Maksudnya gimana? Nah, Maksudnya gimana? maksudnya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah itu enggak harus banyak orangnya. Walaupun sendirian tapi dia mencocoki kebenaran Al-Quran sunnah yang dia pegang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, itu jamaah walaupun satu orang. Nah, itu istilah jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau antum mendengar lafaz kita harus berpegang teguh dengan jamaah, apa itu jamaah? Disebutkan para barakallahu fikum ulama ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya Al-Imam Abu Syamah rahimahullah, beliau mengatakan kullama ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Artinya kapan saja datang perintah untuk mengikuti al-jamaah, yang diinginkan dengannya adalah berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya. Itu jamaah. Apa maksudnya? Jadi diperintahkan untuk berjamaah. Apa maksud jamaah ini? Berpegang teguh dengan al-haq dan mengikutinya walaupun sendirian. Walaupun sendirian dikatakan jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum al-haqqu la yuzan bil kasrah wala bil qillah. Kebenaran itu tidak ditimbang dengan banyaknya, tidak pula ditimbang dengan sedikitnya. Paham maksudnya? Naam, kita lanjutkan barakallahu fikum. Insyaallah yang sudah dihafal seperti itu dikumpulin dalam artian punya catatan sendiri, nanti suatu ketika itu anak tanya lagi. Paham ya? Nah, pertanyaan itu kan enggak izin, dalam artian kapan saja tanya siap. Paham ya? Siap ya? Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala al-muallifu asbahullah, halaman yang ke-92 ya. Atas itu. Naam. Fala yanfauna anhu ma wasafa bi nafsah, maka mereka ahlus sunnah wal jamaah masih mengenai asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak meniadakan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Jadi kalau Allah Taala sudah mensifati, ahlus sunnah tidak meniadakannya. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, dan mereka tidak memalingkan, tidak mengubah makna dari dohirnya atau dari tempatnya, dalam artian tidak mengubah kalam itu dari tempatnya. Di tempatnya, di dalilnya Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala berbicara, ya bicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, ya punya tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum mendengar, ya mendengar. Enggak usah diubah, enggak usah diubah-ubah dengan makna yang sesuai dengan hawa nafsu. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Ahlus sunnah juga tidak menentang nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Perhatikan. Naam. Wala yukayyifuna wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Perhatikan ini. Tidak boleh mengkaifiahkan, tidak boleh memisalkan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Taala dengan sifat-sifat makhluknya, enggak boleh sama sekali. Allah Subhanahu wa taala turun
turun. Turunnya bagaimana? Turunnya seperti orang turun dari tangga. Nah, ini namanya takyif. Membagaimanakan turunnya ini namanya takyif. Haram, enggak boleh. Naam. Turunnya bagaimana? Turunnya itu seperti orang turun dari tangganya. Nah, setelah mentakyif otomatis mentamsil nanti. Paham ya? Ini menyerupakan. Nah, mengkaifiahkan bentuknya seperti ini, ujung-ujungnya menyerupakan dengan makhluk, itu dilarang. Nah, terus bagaimana Ahlussunnah? Turunnya bagaimana? Wallahu a'lam. Sudah selesai. Apa makna turun? Turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu aja. Mudah, simple. Paham ya? Tahu simple enggak? Apa itu simple? Singkat, simple, singkat, mudah. Wallahu a'lam, sudah selesai. Kalau masalah apa? Kaifiyahnya bagaimananya. Itu Ahlussunnah. Kita lihat sini. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kuf'a lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang sepadan dengannya, tidak ada satupun yang setanding dengannya, dan tidak ada dari kalangan makhluknya yang dikiaskan, yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Tapi ada enggak sisi keserupaan? Wajh tasyabuh, sisi keserupaan. Keserupaan dari si nama itu mungkin. Nama ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, manusia juga punya tangan. Namanya sama-sama apa? Tangan, tapi hakikatnya berbeda. Nah, ada kaidah yang perlu dihafal. Nah, barakallahu fikum, kaidah masalah ini nanti biar enggak bingung. Masih ingat enggak kaidahnya? Apa itu? Al-ittifaq fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dawat al-qaid. Naam, ahsan. Nanti kalau yang belum tercatat semuanya, contoh ini ya. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dzawat wal haqa'iq. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaqu fil dzawati wal haqa'iq. Artinya, sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu hafal ya artinya ya. Kalau enggak hafal Arabnya artinya ya. Nah, barakallahu fikum, sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Jadi tahu Arabnya atau artinya gitu loh. Bukan suruh menghafal Arabnya semangat tapi artinya enggak tahu, jangan. Paham ya? Upayakan tahu artinya, tahu Arabnya. Paham ya? Sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Kaidahnya al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Naam, nanti yang terlewatkan nanti. Artinya sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala turun, paham ya? Nah, barakallahu fikum, manusia bisa enggak turun? Bisa. Sama-sama namanya turun, tapi hakikat dan zatnya, caranya dan semisalnya sama enggak? Enggak sama. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan zat dan hakikatnya sama. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Loh, kok sama ini? Katanya Allah Ta'ala enggak boleh serupa dengan makhluk. Naam, tapi kok nyamakan tangan dengan tangan? Kita katakan walaupun sama-sama namanya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya apa? Berbeda. Sekarang barakallahu fikum, sesama makhluk saja, terkadang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyerupakan dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Gajah, yaitu fil. Tahu gajah enggak? Gajah itu punya tangan enggak? Hah? Punya tangan atau punya kaki? Nah, yang istilahnya kalau hewan itu yang depan itu tangan ya istilahnya gitu ya. Yang belakang kaki gitu ya. Nah, sekarang barakallahu fikum, gajah punya tangan. Manusia punya tangan enggak? Sama-sama namanya tangan, tapi apakah sama hakikat zatnya? Tidak sama. Semut punya tangan enggak? Punya tangan. Manusia juga punya tangan. Sama-sama namanya apa? Tangan, tapi beda zat dan hakikatnya. Ini aja sesama makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan makhluk yang serba kurang ini. Tentunya lebih berbeda lagi. Paham maksudnya? Naam. Jadi ingat-ingat kaidah tadi ya. Al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaqu fil dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Na'am, fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih tahu tentang dirinya dan yang lainnya. Nah, lebih tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan.
Wa asdaqu qila, dan zat yang lebih jujur ucapannya. Wa ahsan haditsa, dan lebih baik ucapannya min khalqih, daripada makhluknya. Jelas itu ya. Jadi perlu diperhatikan ya barakallahu fikum. Naam, jangan sampai kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala punya nama enggak? Punya nama, punya sifat, punya sifat. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Oh, berarti kalau namanya Allah taala banyak, Allah taala juga banyak. Nah, itu keliru. Paham ya? Kenapa keliru? Karena banyaknya sifat dan banyak nama itu tidak mengharuskan zat itu lebih dari satu. Paham ya? Jadi banyaknya nama dan banyaknya sifat itu tidak mengharuskan apa? Banyaknya zat. Paham ya? Zat satu punya sifat banyak, bisa enggak? Bisa. Naam, orangnya satu tapi punya barakallahu fikum nama lebih dari satu. Bisa enggak? Bisa juga. Mungkin di Jawa namanya Soleh, di Sumatera namanya Muhammad, di Sulawesi namanya Mahmud. Bisa enggak? Gonta-ganti bisa. Paham ya? Tapi orangnya berapa? Satu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal, walaupun memiliki nama yang banyak sekali tidak masalah. Paham ya? Karena ada kaidah juga kan? Kaidahnya apa? Ta'addudul asma, ta'addudi atau ta'addudul asma la yastalzim ta'adduda az-zat. Itu dihafal artinya enggak masalah, dihafal Arabnya enggak masalah. Ta'addudu al-asma la yastalzim ta'adduda az-zat. Jadi berbilangnya nama itu tidak mengharuskan berbilang pula zatnya. Apa maksudnya? Banyaknya nama itu tidak mengharuskan zatnya juga banyak gitu loh. Satu pun memiliki nama yang banyak bisa. Satu pun memiliki sifat yang banyak bisa. Nah, ta'addudu al-asma la yastalzim ta'adduda az-zat. Naam, barakallahu fikum. Nanti kalau terlewatkan nanti tak ulang lagi. Yang jelas paham soal ini ya? Ayo, na'am, barakallahu fikum. Terkadang satu orang namanya Muhammad punya sifat lebih dari 3, mungkin enggak? Mungkin. Na'am, barakallahu fikum. Contohnya, jaa Muhammadun at-tawilu al-ghaniyyu, kemudian apa barakallahu fikum at-tajiru. Telah datang Muhammad yang orang itu tinggi, kaya, pedagang. Sifat untuk Muhammad 3 sifatnya. Bisa. Padahal Muhammad berapa orangnya? 1. Nah, kita lihat. Wallahu ta'ala qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafyi wal al-mujmal wal isbatul mufassal. Perhatikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan barakallahu fikum terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dan menamakan dirinya dengannya, antara an-nafyil mujmal wal isbatul mufassal, antara meniadakan secara global dan menetapkan secara terperinci. Ini kaidah dihafal juga nih ya. Jadi kaidahnya dalam menetapkan nama dan sifat, barakallahu fikum, kaidahnya apa? An-nafyul mujmal wal isbatul mufassal. Paham ya? Nafyun mujmal, isbatun mufassal. Apa artinya? Peniadaan secara global dan penetapan secara terperinci. Nah, itu kaidah penting itu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antum perhatikan. Di dalam Al-Qur'an semuanya kalau masalah nama menetapkan rinci enggak? Wa huwas samiul basir. Ya kan? Rinci kan? Tapi untuk masalah meniadakan seringnya apa? Seringnya global. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya apa? Memang yang sempurna, yang bagus itu ketika meniadakan dengan sifat mujmal global. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan untuk manusia, raja kita itu atau presiden kita itu tidak kurang sama sekali. Tidak ada kekurangan sama sekali. Nah, itu lebih pantas dan lebih mulia kalau kita katakan presiden kita atau raja kita itu bukan tukang sampah, bukan tukang sapu, bukan tukang parkir. Itu benar enggak gitu? Aslinya benar enggak aslinya? Aslinya benar. Raja kita bukan tukang parkir, benar. Raja kita bukan tukang sampah, benar. Bukan tukang barakallahu fikum. Tukang apa lagi? Ya bukan bersihkan WC dan misalnya, itu benar. Cuman kalau dirinci seperti itu, untuk meniadakan dirinci itu malah enggak menghormati. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an ketika mensifati Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat yang kurang dengan global. Ya kan? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditiadakan semuanya kan? Tapi ketika menetapkan bagaimana? Isbatun mufassal. Ditetapkan dengan cara terperinci. Wa huwas sami' al-basir. Rinci enggak? Rinci. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Naam. Jadi
Kaidahnya tadi apa kaidahnya? Itu yang tadi, nah yang terakhir nih, yang terakhir. Masalah menetapkan nama itu apa? Isbat apa? Itu juga benar, yang terakhir. Yang terakhir tadi. Di dalam masalah meniadakan sifat kurang bagi Allah Ta'ala itu dengan global atau terperinci? Kalau meniadakan sifat yang kurang bagi Allah Ta'ala itu terperinci atau global? Global. Kalau menetapkan sifat sempurna terperinci, itu ingat ya, kecuali dalam rangka membantah orang-orang yang menuduh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Rinci enggak? Padahal peniadaan. Padahal apa? Peniadaan lam yalid wa lam yulad. Allah Taala zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Padahal kaidahnya tadi apa kaidahnya? Kalau meniadakan secara global, tapi kalau menetapkan secara terperinci. Tapi ini buktinya dalam surat ini kok peniadaannya kok secara rinci ya. Kita katakan membantah orang-orang yang menuduh Allah Ta'ala beranak dan punya anak. Paham ya? Kalau siaknya bantah enggak masalah. Lam yalid wa lam yulad. Insyaallah mafhum salah ya. Na'am barakallahu fikum. Tadi kalau untuk meniadakan secara keseluruhan yang sifat kurang global. Laisa kamitslihi syai' global. Nah, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha, na'am barakallahu fikum, mendengar dan maha melihat. Mafhum insyaallah ya? Naam. Jadi kaidah seperti itu perlu diperhatikan. An-nafyul mujmal al-isbatul mufassal. Kalau enggak tanpa al berarti nafyul mujmal isbatul mufassal. Mafhum insyaallah? Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fananfi anhu jami'an naqais wal 'uyub. Maka kita meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh kekurangan dan seluruh cacat-cacat. Kanafyin niddi wasyarik wasinah wan naum wal maut wa nahwi dzalik mujmalan. Perhatikan. Seperti kita meniadakan nid tandingan, wasyarik persekutuan atau teman, wasinah rasa ngantuk, wan naum dan tidur, wal maut dan kematian. Ini kita tiadakan barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik dan yang semisal ini itu mujmalan secara global. Allah Subhanahu wa taala tidak, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, memiliki sifat-sifat tersebut. Kama jaa fil kitab was sunnah, sebagaimana datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa nusbit lahu sifatil kamal. Nah, dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna. Wa nu'utal jalal wal jamal, dan juga sifat-sifat yang mulia dan juga indah. Bitafsili dengan terperinci. Jadi kalau menetapkan dengan apa? Terperinci. Nah, kalau barakallahu fikum meniadakan dengan global. Alladzi dzakarahullahu fi kitabihi wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dan mengkabarkan, nah barakallahu fikum, atau yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kaidah, nah barakallahu fikum, yang pertama, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, ta'addudu al-asma la yastalzim ta'adduda az-zat. Naam. Kemudian isbatun mufassal nafyun mujmal. Itu kaidah juga itu. Naam, isbatun mufassal nafyun mujmal. Yang bisa menghafal Arabnya tafadhal, silakan nanti. Yang tidak bisa menghafal Arabnya, terjemahannya sudah paham itu aja. Naam. Barakallahu fikum, itu mengenai nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, mafhum insyaallah ini ya, masalah peniadaan secara global, penetapan secara terperinci ini. Nah, barakallahu fikum, maksudnya yang sudah kami sebutkan tadi itu, kalau meniadakan sifat-sifat kurang bagi Allah Ta'ala memang diglobalkan. Tapi kalau menetapkan sifat sempurna rinci. Nah, ya kan? Wa huwal aliyul kabir, wa huwal aliyul kabir, dirinci semua itu. Sami'ul bas, wa huwas sami'ul basir, aliman hakima, rinci semua. Tapi kalau peniadaan diglobalkan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah global ini, sudah semuanya enggak ada. Satu pun enggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita bacakan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini panjang, enggak perlu dihafal. Dihafal pun enggak masalah, tapi tidak harus yang ini ya. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi nuniyatihi. Ingat-ingat nuniyah itu apa? Nuniyah itu, pantun yang berakhir huruf nun. nah, sebuah kitab yang berisikan pantun atau puisi diakhiri dengan huruf nun. Kalau haiyah diakhiri dengan huruf ha. Kalau lamiyah diakhiri dengan huruf lam. Itu perlu diperhatikan ya. Apa sih lamiyah? Lamiyah itu apa? Lamiyah itu sebuah kitab yang berisikan pantun atau puisi diakhiri dengan huruf lam, itu lamiyah. Haiyah, nuniyah, apa ya? Nah, barakallahu fikum. Ada lagi enggak kira-kira? Nah, yang sifatnya bentuknya seperti itu banyak. Paham ya? Yang jelas itu tadi, kalau antum dengan nuniyah berarti akhirnya nun. Lamiyah akhirnya apa? Lam. Kemudian haiyah akhirnya apa? Ha, seperti itu. Kita lihat allati julluha fi hadzal naw' min at-tauhid, yang hampir keseluruhannya itu ada pada jenis tauhid ini. Tauhid apa? Asma wa sifat. Asma'u awsafu. Asma'u awsafu madhin kulluha mustaqatun qad huminat min ma'ani. Iyyaka wal ilhada fiha innahu kufrun ma'adallahi min kufrani. Wa haqiqatul ilhadi fiha al-mailu bil isyraqi wa ta'tili wa nukrani. Fal mulhiduna idzan thalathu tawaifin fa'alaihim ghadabun minar rahmani. Artinya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang terpuji seluruhnya. Diambil, maksudnya bagaimana? Maksudnya sifat-sifat itu diambil dari nama. Barakallahu fikum, karena setiap nama pasti diambil padanya sifat, dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Mafhum atau patah? Barakallahu fikum. Jadi setiap nama diambil padanya sifat, tapi tidak setiap sifat diambil padanya nama. Itu kaidah. Kaidahnya kalau Arabnya kullus min yu'khad minhu sifah wa laisa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Paham ya? Artinya setiap nama pasti diambil padanya sifat. Sekarang Ar-Rahman nama bukan? Nama. Ar-Rahim nama bukan? Nama. Di dalamnya ada sifat Ar-Rahmah. Paham ya? Al-Hayyu nama bukan? Nama. Di dalamnya ada sifat hayatun, kehidupan. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum Al-Qayyum nama bukan? Nama. Di dalamnya ada terkandung sifat qayyumiyah. Paham ya? Qayyumiyah seperti itu. Jadi setiap nama diambil padanya sifat, tapi tidak setiap sifat diambil padanya nama. Seperti Allah Subhanahu wa taala disifati turun, nuzul. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala nuzul, memiliki sifat nuzul, turun. Tapi apakah ada nama Allah taala nazil gitu? Enggak ada. Apa maksudnya ya? Jadi enggak sembarangan ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala disifati berbicara, kalam, sifat kalam. Tapi ada enggak nama Allah taala mutakalim gitu? Enggak ada. Paham ya? Kenapa enggak ada? Karena di dalam menetapkan nama itu tauqifiyah. Paham ya? Di dalam menetapkan nama tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan sembarangan. Mahfuz salah ya? Setiap nama diambil padanya sifat, dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Itu perhatikan itu. Barakallahu fiikum. Mahfuz insyaallah? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Mustaqatun qad humilat li ma'anin, ya kan? Diambil pecahan tadi itu dan terkandung di dalamnya makna. Iyyaka wal ilhada fiha innahu. Hati-hati kamu menentang dan menolak nama dan sifat tersebut. Kenapa? Innahu kufrun. Sesungguhnya itu adalah kekufuran. Ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min kufrani, dari kekufuran. Masya Allah, maknanya bagus sekali ya. Wa haqiqatul ilhadi fiha al-mailu bil isyraqi wa ta'tili wa nukrani. Dan hakikat daripada ilhad, apa sih ilhad itu? Ilhad itu adalah kecondongan diri bil isyraq, dengan barakallahu fikum wa hafizakumullah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'til, menolak maknanya, wa nukran, dan juga mengingkari makna-maknanya, mengingkari nama dan sifat. Itu kekufuran. Fal mulhiduna idzan thalathu tawaifin. Berarti mulhidun, orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, ada 3 kelompok. Fa'alaihim ghadabun minar rahmani, maka mereka semuanya semoga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Masih 3 kelompok bagaimana? Ada yang sifatnya berbuat kesyirikan. Itu juga termasuk ilhad, kan menduakan Allah Subhanahu wa taala kan? Ada yang modelnya ta'til. Ta'til itu dia enggak berbuat kesyirikan, cuma menolak.
menolak nama dan sifat, sama juga. Wa nukran mengingkari, sama aja. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Itu semuanya adalah bentuk yang tidak benar. Wa qala aidan rahimahullah, man syabbaha Allah al-'azima bi khalqihi fa huwa an-nasibu lil musyrikin nasrani aw attala ar-rahmana min awsafihi fa huwa al-kafuru wa laysa dha imani. Barang siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dan makhluknya, fa huwa an-nasibu, maka dia dinisbahkan kepada orang tersebut kepada siapa? Musyrikin Nasrani. Musyrik dia, Nasrani. Dinisbahkan pada musyrik Nasrani karena menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah, tidak menunggalkan. Allahul musta'an. Antum perhatikan orang-orang Nasara atau orang-orang yang semisal mereka. Peribadatan mereka dengan berhala-berhala itu antum saksikan, antum perhatikan beda enggak berhalanya mereka? Beda-beda enggak? Beda-beda. Terkadang yang sini rambutnya gondrong. Ada soalnya yang lihat. Patung yang sana rambutnya pendek, paham ya? Kemudian sana patungnya tangannya gini, yang sana tangannya lurus. Yang jelas itu menunjukkan bahwasanya lemahnya mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tunggal, paham ya? Zat yang Maha Tunggal yang tidak bisa barakallahu fikum digambarkan dengan gambaran-gambaran makhluknya. Karena setiap kali kita menggambarkan, mencoba untuk membayangkan, pasti keluar dari bayangan tersebut dua perkara. Ya kan? Apa itu dua perkara? Menyerupakan dengan makhluknya atau menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada. Paham ya? Dua itu ya. Nah, barakallahu fikum. Mesti itu. Pertama antum bayangkan, turunnya kayak gini, ternyata enggak ada wujudnya. Nah, satu. Enggak ada wujudnya. Karena kalau antum mewujudkan serupa dengan makhluk itu loh. Yang kedua, jangan-jangan turunnya seperti ini. Nah, berarti menyerupakan dengan makhluknya karena manusia terbatas. Paham ya? Akal manusia terbatas, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ya, na'am. Disebutkan sebagian para ulama mengenai hal tersebut, barakallahu fikum, yaitu bahwasanya innalil aqli haddun, innalil aqli haddan yantahi ilaih kama annal basara kama annalil basari haddan yantahi ilaih. Artinya yang namanya akal itu ada batasan yang orang itu akan habis di situ. Maksudnya enggak bisa lagi membayangkan itu ya. Sebagaimana pandangan manusia itu juga ada batasannya. Yang orang itu akan habis dengan pandangan tersebut. Antum sekarang memandang ke arah depan sana. Nah, paling habis yang di depan antum saja. Di depan sana mungkin enggak lihat. Paham ya? Sekarang misalkan antum melihat ke arah antum di depan sini, paling ke tembok ini, di belakang tembok udah ngelihat. Paham ya? Akal seperti itu akal. Semakin dia gunakan sesuatu yang enggak memungkinkan dicerna oleh akal, ya sampai situ saja. Paling menyerupakan sesuatu yang dengan makhluknya atau menyerupakan sesuatu yang tidak ada, seperti itu. Allahul musta'an. Dan tutup yang terakhir, aw attala ar-rahmana min awsafihi, atau dia menolak dari ar-rahman, dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya, fa huwal kafur, maka orang tersebut kafir, wa laysa da imani, tidak ada keimanan baginya. Allahul musta'an. Itu perlu diperhatikan ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu keadaan orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, na'am barakallahu fikum, kaidah yang dihafal yang pertama tadi ya, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Satu. Itu saja ya, yang lainnya gampang. Itu satu, itu yang paling penting ya. Sama tak tambahin satu pantun. Nah, pantunnya itu ada di sini juga, nanti mau nyontoh juga ada di sini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu nanti tulis nanti ya. Nah, ada di sini nanti cari ya nanti ya. Di awal-awal itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak diterima. Paham ya? Itu pantunnya ya. Nah, barakallahu fikum. Dua itu saja. Dimutskinkan, diulang-ulang, barakallahu fikum, setorkan nanti hari Senin insyaallah taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nanti tulis nanti ya, ditulis, dikumpulkan, mari dikumpulkan di kitab antum semua masing-masing. Kemudian sama kaidah tadi itu, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Nah, barakallahu fikum. Dua itu cukup atau tambah lagi? Enggak apa? Enggak apa? Kalau enggak apa-apa tambah satu lagi pendek.
Paham ya? Tambah satu lagi tapi ungkapan seorang ulama Ahlus Sunnah. Nah, seorang ulama Ahlus Sunnah, nah barakallahu fikum, yaitu ucapan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam. Al-bu'du an majalisi ahlil bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalisi ahlil bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, al-bu'du an majalisi ahlil bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Artinya menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah itu adalah jalan menuju as-sunnah. Jadi tidak duduk dengan mereka, tidak ta'lim kajian dengan mereka, tidak. Paham ya? Al-bu'du an majalisi ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.